pernah cinlok atau mungkin ada orang lain teman yang cinlok? Nah, kita bicara sekarang setelah pelaksanaan upacara. Dikasih berapa sih sama negara? Biasanya kan orang-orang yang tamat dari alu atau purna-purna paskibra ini kan identik dengan masuk militer. Iya. Nah, ini kan Kak Yogi justru tidak masuk militer. Ini kenapa tidak masuk militer? Bukankah ada jalan tol itu kan sudah diberikan keleluasaan seperti itu? Oke, halo, selamat malam, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah podcast saya yang pertama dan malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana ini adalah satu anak Alor yang sangat berprestasi, ya, yang sangat membanggakan kita di Kabupaten Alor, di mana dia pernah menjadi salah satu tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional. Selamat malam Kak Yogi, apa kabar? Selamat malam Kak. Oke, sehat-sehat? Sehat. Oke, ya. Kak Yogi, mungkin Kak Yogi bisa memperkenalkan nama dulu, mungkin alamat di mana, terus ada anak berapa dalam keluarga, silahkan Kak Yogi. Baik, nama saya Rifki Prayogiwali, biasa dipanggil Yogi. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Tinggal saya di Desa Motembang. Kesibukan sekarang? Kesibukan saya sekarang bekerja di Dinas Sosial. Oke, baik Kak Yogi. Tahun 2012 ya, tidak salah ya. Kak Yogi mewakili Alor untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional, betul ya? Iya. Nah, mungkin Kak Yogi bisa cerita sedikit tentang proses perjalanan, seleksi seperti apa, terus kemudian waktu itu bagaimana sehingga orang bisa memilih Kak Yogi. Silakan Kak Yogi. Baik, jadi itu proses seleksinya itu kita diseleksi di tingkat kabupaten. Tapi kebetulan waktu itu kita belum dengar pengumuman soal kaitan dengan seleksi tingkat nasional. Jadi kami 30 orang yang lulus di tingkat kabupaten, baru surat dari kementerian turun. Itu dengan kriteria persyaratan tertentu. Nah, itu 10 orang yang masuk. 10 orang masuk, tapi 2 yang terpilih untuk satu mewakili daerah ke provinsi, yang satu mewakili untuk ke nasional. Ke nasional. Terus waktu itu sistem perekrutannya masih pakai sistem jatah per kabupaten. Oke. Jadi berarti wajib Alor kira-kira begitu. Wajib 2012 itu jatahnya Kabupaten Alor. Terus saat itu kita direkrut. Setelah selesai seleksi, itu panitia seleksinya itu ada 3. Dari panitia kabupaten, terus dari provinsi, sama dari kementerian. Nah, setelah kita diseleksi, kita dikasih jangka waktu untuk mengisi formulir dulu. Terus baru kita berangkat ke proses seleksi di Alor tuh apa saja? Oh, proses seleksinya itu ada 3. Itu proses seleksi tes wawasan kebangsaan, terus tes fisik, sama tes baris berbaris. Itu berapa lama masa tesnya? 2 hari. 2 hari. Iya, 2 hari. Oke. Lalu kemudian dipilihlah 2 orang. Iya. Atau ada 5 besar, 10 besar begitu? Yang memenuhi kriteria 10. Tapi setelah hasil seleksi awal itu tes wawasan kebangsaan sama tes fisik itu 5 saja yang memenuhi syarat. 5 memenuhi syarat. Nah, terus tes baris berbaris baru kemudian dari 5 itu 2 terpilih. Oke, berarti 2 itu kemudian 1 di provinsi, 1 di pusat. Iya. Oke, nah setelah ke pusat mungkin Kak Yogi bisa cerita ke sana terus awalnya seperti apa, lalu proses pelatihannya bagaimana, materi apa saja yang didapat, mungkin silakan. Ya, baik. Itu kita sampai di sana, kita tentunya nanti dikumpul dulu semuanya di Wisma. Semua kontingen sudah datang, putra-putri dari seluruh provinsi sudah datang, baru kita masuk ke asrama. Waktu itu 33 provinsi ya? Iya, 33 provinsi. Jadi kita nanti disambut oleh pembina sama pelatih di asrama. Terus kita dibagi per kamar sesuai dengan itu, kita tidak bisa memilih, dari pembina yang memilih teman kamar siapa. Terus proses kita latihan di sana itu latihan fisik juga, terus latihan baris berbaris, tapi lebih banyak latihan baris berbaris untuk melatih kekompakan formasi saja. Terus apakah ada materi-materi wawasan kebangsaan dan lain sebagainya? Ada. Bisa diceritakan itu materinya apa saja? Materinya itu kaitan dengan sejarah kemerdekaan, terus kaitan juga dengan kepemimpinan, kepemudaan. Karena kan kita selesai kegiatan ini bukan hanya menunaikan misi di istana, tapi tentunya untuk turun kembali ke daerah-daerah dan mengayomi teman-teman pemuda yang lain. Masa pelatihan itu berapa lama di sana?
Di sana 1 bulan 2 minggu. Itu di mana? Tempat pusat pelatihannya di mana? Kita di Cibubur. Cibubur, Jakarta. oke. Iya, Jakarta Timur. Nah, selama proses latihan mungkin ada momen-momen yang sulit dilupakan atau yang masih teringat sampai sekarang, yang menarik mungkin. Yang menarik ada. Jadi kita di sana tuh ada tipe anak kesayangannya pelatih, ada tipe anak kesayangannya pembina. Itu pembina tuh pada unik-unik semua. Nih, kadang-kadang mereka suka kasih kayak sistemnya hutang. Itu kadang dikasih push up sampai bisa beribu-ribuan tuh. Tapi terharunya tuh waktu pas kalau kita ulang tahun. Oke. Dikasih surprise di Oke. asrama. Waktu itu ulang tahun atau dalam masa itu ada ulang tahun? Iya, ulang Kayogi? tahun. Iya. Oke. Kita bertiga yang ada sama. Saya teman dari Sulawesi Selatan sama teman dari Maluku Utara. Dikerjain atau tidak? Dikerjain. Oh, dikerjain dulu, baru kemudian diberikan hadiah atau apa hadiah, begitu. iya. Nah, terus dengar-dengar katanya ada semacam kelas ruang kamar, ada apresiasi terhadap ruang kamar terkotor, ruang kamar terbersih begitu ya? Iya, kita di sana dikasih kompetisi. Itu agak sedikit unik juga dan punya pengalaman baru di situ. Jadi pelatih dikasih cara bagaimana kita mengatur tempat tidur, cara bagaimana kita mengatur pakaian di lemari. Semua diatur. Semua diatur harus sesuai dengan ketentuan yang mereka sudah buat. Sudah buat. Nah, jadi bagaimana posisi kemeja yang digantung, harus menghadap kemana. Wah, detail sekali ya? Iya, detail sekali. Terus ini rak sepatu itu juga harus susun rak sepatu yang sepatu olahraga sama sepatu kantor atau sendal itu susunnya juga Susunan berbeda? beda-beda. Oke. Itu tujuannya apa sih harus susun beda-beda seperti itu? Mungkin lebih ke latih kerapihan sama disiplin oke. juga. Pernah cinlok atau mungkin ada orang lain teman yang cinlok sesama paskibra? Kalau saya cinlok tidak. Oh, tidak. Tapi kalau teman cinlok ada sampai menikah. Sampai menikah. Ya, Wah, luar biasa. Nah, Kak Yogi, terus kemudian setelah diproses pelatihan, lalu kan mulai masuk ke ini ya, ke istana ya. Nah, bagaimana momen-momen ketika mau masuk ke istana atau mungkin tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang ini. Malam ini ya, cium bendera ya, malam pengukuhan. Nah, mungkin bagaimana Kak Yogi cerita tentang malam pengukuhan? Momen-momen ketika mau cium bendera itu seperti apa? Jadi semuanya tuh ada proses. Jadi kita tuh latihan kekompakan itu kurang lebih 3 minggu. Terus minggu keempatnya itu kita sudah gabungan sama Pas Pampres. Setelah latihan formasi sama Pas Pampres, 7 hari sebelum itu kita sudah berangkat latihan langsung di Istana Negara. Berarti sebelumnya diasuh oleh TNI? Iya. TNI Polri? Atau TNI saja? TNI Polri. TNI Polri. Iya, Lalu kemudian 1 minggu sebelum hari H dilatih oleh Pas Pampres? Tidak, Pas Pampres itu hanya bagian ini pasukan 45-nya itu. Oke. Oh, berarti latihan bareng begitu ya? Latihan bareng. Itu 7 hari? Iya, sebelum hari H? Iya. Oke. Berarti 7 hari itu sudah mulai latihan di tempat yang aslinya? Iya. Di Istana Merdeka? Kita sudah sama-sama dengan tim TNI Polri yang main alat musiknya juga. Jadi kayak sudah latihan, sepertinya sudah momen sudah replika semacam gladi kotor begitu ya. Oke, ya. Nah, terus ini mulai masuk ke malam pengukuhan. Mungkin bisa cerita seperti apa, terus presiden pesannya apa saja, terus momen sakral mencium bendera itu bagaimana rasanya? Jadi waktu kita 2 hari sebelum itu yang biasanya pengukuhan. Jadi kalau tanggal 17 tugas, tanggal 15-nya pengukuhan. Oke. Nah, itu biasanya sore. Sore kita di Istana Negara. Itu bersama Bapak Presiden, Bapak SBY, Bapak Wakil, Bapak Budiono, beserta Ibu dan seluruh Kabinet Menteri, terus Panglima TNI, Polri, semuanya ada. Luar biasa ya. Pesan-pesan apa yang waktu itu disampaikan oleh Presiden SBY waktu itu? Jadi Bapak Presiden selalu menguatkan mental, memberikan motivasi, supaya kita jangan gugup, karena ini tugas mulia, menunaikan kemerdekaan di Istana Negara. Ketika mencium bendera tuh rasanya bagaimana? Momen waktu itu? Wah, senang sekali dan juga rasa kayak terharu. Ada kebanggaan begitu ya? Ada rasa bangga juga karena mungkin rasa cinta tanah airnya kuat. Jadi kita juga merasa bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan yang sudah gugur waktu memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang masuk ke hari H nih. Kak Yogi pasukan berapa waktu itu? Saya waktu itu, jadi kita punya tugas itu baru diinformasikan 1 jam sebelum kami tampil.
Jadi semuanya dikasih kesempatan waktu latihan untuk mengisi semua pos. Mengisi semua formasi yang ada. Iya. Oke. Mau pilih latihannya sebagai komandan pasukan, pembentang bendera, itu boleh-boleh saja. Tapi nanti penilaiannya pelatih yang nilai. Jadi pada saat itu pelatih menempatkan Kak Yogi di Posisi pasukan 17 pagi. 17 pagi. Iya, 17 Oke. pagi. Kemudian dalam pelaksanaan apakah ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sempat terekam kamera? Puji Tuhan tidak. Tidak ada. Iya, tidak ada. Jadi kami waktu latihan itu selalu diajarkan untuk, meskipun dalam barisan, kita diajak untuk saling berkomunikasi, untuk mengingatkan teman. Nah, bagaimana cara komunikasi dalam verbal? Kita lihat seperti robot begitu kan? Apa komunikasi yang kemudian dilakukan? Bagaimana caranya tuh? Jadi ada semacam kayak mungkin bisa kita pakai shoot begitu. Oke. Atau mungkin kita bisa pakai bicara tapi berbisik saja. Oke. Biasanya begitu. Mungkin pas waktu jalan ada miring sedikit, tinggal shoot begitu, pasti kawan Sudah tahu ya ini. Sudah tahu. Iya, oke. Jadi itu gunanya kita latihan di lapangan untuk jaga kekompakan tuh supaya menjaga itu. Ya, luar biasa. Nah, pada saat hari H ini kan disorot oleh seluruh Indonesia. Artinya bahwa TV swasta, TV negeri, TV swasta semua menyiarkan ini. Bagaimana perasaannya nih? Gugup sekali. Karena kita dihadapkan sama tamu undangan, terus ada banyak TNI Polri sebagai pasukan di situ, terus Bapak Presiden, Menteri, Duta Besar. Itu jaraknya cuman mungkin sekitar 2-3 langkah saja. Jadi betul-betul gugup sekali. Ya? Gugup sekali. Nah, kita bicara sekarang setelah pelaksanaan upacara. Dikasih berapa sih sama negara? Jadi kita dari daerah dikasih uang saku. Oke. Ya, jadi kalau dari daerah Kabupaten Alor sendiri waktu itu kalau tidak salah 7,5 juta. 7,5 juta itu sebelum waktu mau berangkat itu? Sebelum mau berangkat. Ya, oke. Terus kemudian dari provinsi? Dari provinsinya 2,5 juta. 2,5 juta. Terus dari pusatnya? Dari pusat itu sebenarnya tidak ada alokasi untuk kita uang saku, tapi kita punya kunjungan-kunjungan keluar di hari Minggu atau hari Sabtu. Jadi ada time schedule-nya itu kita bisa keluar, ada yang kita jalan-jalan ke Monumen Pancasila. Oh, difasilitasi? Iya, difasilitasi. Oke. Terus kita jalan-jalan ke Markas Besar TNI, ke jalan-jalan ke Mabes Polri. Nah, dari situ yang dapat uang saku dari beberapa tempat yang kita kunjungi, termasuk dari BRI juga. Oke. Kira-kira total dari swasta-swasta BRI kayak begitu ya, pihak-pihak BUMN begitu, itu berapa kalau kira-kira dikalkulasi selama itu? Ya, yang terakhir dibawa pulang ya kurang lebih sekitar 20 juta. Sekitar 20 juta. Itu yang dari pusat ya. Itu itu sudah termasuk yang kabupaten atau belum? Itu sudah termasuk kabupaten. Oke, sudah termasuk kabupaten. Nah, katanya juga ada jalan-jalan ke luar negeri ya? Iya. Ke mana waktu itu? Waktu itu ke Jepang. Ke Jepang. Berapa lama tuh? 10 hari. Oke, itu difasilitasi negara semua? Iya, difasilitasi negara. Oke, itu kemana saja selama di sana tuh? Kita jalan-jalan di Tokyo, terus jalan-jalan ke Nagasaki, Hiroshima, terus jalan-jalan juga ke prefektur Fukushima, tempat bom nuklir itu. Ya. Oke, nah Kak Yogi, ini kan sekarang ini kan kalau dulu setiap kabupaten diberikan jatah. Iya. Sekarang kan setiap kabupaten sudah tidak dapat jatah-jatah lagi gitu kan? Iya. Itu kan sekarang berarti kompetisinya semakin sulit. Kompetisinya semakin sulit. Nah, mungkin pesan apa yang mau Kak Yogi sampaikan kepada rekan-rekan muda kita yang menonton agar mereka juga termotivasi bahwa ternyata orang Alor bisa sampai ke pusat? Ya, baik. Pesan yang mungkin bisa saya bagikan dari pengalaman saya itu percaya diri, terus mempersiapkan fisik sama akademik juga, terus jangan lupa juga berdoa, dan pokoknya fokus saja. Nah, terus Kak Yogi, biasanya kan orang-orang yang tamat dari atau purna-purna paskibra ini kan identik dengan masuk militer. Iya. Nah, ini kan Kak Yogi justru tidak masuk militer. Ini kenapa tidak masuk militer? Bukankah ada jalan tol itu kan sudah diberikan keleluasaan seperti itu? Jadi memang ada sedikit kendala, itu kendalanya kendala akademik lah. Di satu sisi karena memang pemerintah sudah mengkhususkan kita untuk mengikuti jalur khusus. Cuman waktu itu bertepatan dan ujian nasional juga, terus dari sekolah juga sudah mepet waktunya, berhalangan untuk memberikan izin, nanti kesulitan kalau kita yang ujian. Akhirnya tidak lolos. Tidak sempat ikut. Apakah waktu itu tidak ada semacam dispensasi begitu, kelonggaran begitu dari pihak TNI ataupun sekolah? Kalau dari pihak TNI sendiri ada, tapi dari pihak sekolah yang tidak ada. Nah,
apakah tahun depan kan bisa? Kenapa tahun depannya lagi kemudian tidak ikut? Tahun depannya itu saya juga coba ikut, Hah? cuman ya tahu sendirilah kita masih ada sistemnya masih belum bagus dalam Oke, perekrutan. Jadi oke. kita yang berasal dari keluarga biasa mungkin butuh perhatian juga dari pemerintah lah. Kalau yang punya potensi-potensi. Ya, ya, ya. Kayak gini kan generasi kedua ya, yang ke nasional dari Alor ya. Ketiga. Ketiga. Oke, generasi pertama itu kira-kira berapa lama tuh sampai ke Yogi? Sejauh ini kita belum silaturahmi, belum berkenalan, tapi seniornya sudah pernah ketemu, cuman belum Berarti tahu. dari Alor ini pernah mengirim utusan ketiga. Iya. Ketiga sampai kayak gini Sampai angkatan saya ketiga. angkatan. Jaraknya kan pasti lama-lama ya. Pasti Nah, lama. keempat lagi kapan gitu kita tidak tahu ya. Apalagi sekarang sudah tidak ada jatah-jatah kabupaten, ini menjadi sangat sulit ya. Nah, oke, terakhir mungkin Kak Yogi. Ini Indonesia sekarang lagi mau berulang tahun nih. Mungkin ada pesan-pesan khusus kepada masyarakat, memberikan ucapan kepada bangsa kita yang sudah berulang tahun ini. Mungkin silakan Kak Yogi. Baik. Selamat ulang tahun buat Indonesia tercinta yang ke-76. Pesan saya buat pemuda-pemuda kita, terkhusus di Kabupaten Alor, teruslah menjaga rasa cinta tanah air dan selalu membela bangsa dan negara dan menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Untuk adik-adik yang mau mempersiapkan diri untuk berkompetisi di bidang apa saja, ya baik pemuda maupun olahraga, semuanya tetap harus percaya diri, terus mengandalkan Tuhan dalam doa, dan jangan lupa fokus. Ya, itu tadi perbincangan saya bersama Kak Yogi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami perbincangkan, kami diskusikan bisa menjadi inspirasi bagi Anda sekalian. Nantikan terus wawancara-wawancara saya dengan orang-orang luar biasa tentunya di Alor. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel saya, like, dan juga komen dan share video-video dari saya. Dari tempat ini saya mohon pamit. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera bagi kita semua.